Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini tujuan dari pembelajaran kita adalah kalian atau peserta didik mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan yang ada dalam pidato persuasif yang disajikan. Simak baik-baik ya. Teks pidato persuasif ada pembukaan, isi, dan penutup pidato. Pembukaan dimulai dari salam pembuka. Bisa assalamualaikum, bisa selamat pagi, selamat siang, tergantung kondisi. Lalu berikutnya adalah ucapan sapaan menyapa para audiens. Misalnya dimulai dari yang tertinggi jabatannya. Kalau di sekolah yang tertinggi adalah kepala sekolah, jadi yang disapa duluan adalah kepala sekolah. Jadi yang terhormat kepala sekolah SMP Negeri 3 Cilegon contohnya. Lalu berikutnya ke dewan guru, staf TU, dan lain-lain. Masih di bagian pembuka, ucapkan syukur dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lalu jangan lupa memberitahu tema pidato yang akan kalian sampaikan. Jadi yang baik seperti itu ya Nana. Dan pembuka sangat penting, usahakan beda dari yang lain dan unik. Tapi bagian isilah yang sebenarnya membedakan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Yang serius, bagian isinya akan ada banyak penjelasan mengenai pendapat pribadinya, didukung dengan data-data atau fakta yang diperoleh di masyarakat atau di lapangan. Alasannya apa? Kamu mengajak atau membuat teks pidato persuasi itu, menyampaikan pidato itu, apa alasan-alasannya? Jelaskan dengan sangat meyakinkan, sampaikan dari hati kalian, maka pidato yang akan kalian sampaikan akan sangat bagus. Di bagian penutup pidato tentu saja adalah harapan agar apa yang kalian sampaikan dapat bermanfaat, atau kalau teks persuasif, apa yang kalian ajak dapat diikuti oleh para audiens. Lalu jangan lupa memohon maaf khawatir ada kesalahan ucapan. Sebagai orator yang baik, memohon maaf ketika selesai berpidato atau mengakhiri pidato itu hal yang good atau yang bagus. Jangan lupa ucapkan terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan, dan tutup pidato kalian boleh dengan salam penutup, atau sebelumnya kalian mungkin ada kata-kata mutiara atau kata-kata menarik lainnya yang berkaitan dengan isi pidato kalian supaya berkesan. Apakah semua yang Ibu jelaskan di struktur ini mutlak ada di dalam setiap pidato? Ya, secara umum ada, tetapi ada juga yang tidak terlalu lengkap. Simak baik-baik pidato ini, perhatikan ini adalah bagian pembuka. Dan ini adalah pemaparan bagian isi. Semakin panjang dan unik, maka pidato kalian semakin bagus. Nah, ini adalah bagian penutup pidato. Anak-anak, berikut adalah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ini ada beberapa ciri yang sama dengan teks laporan percobaan di video Ibu sebelumnya. Kalian bisa buka lagi, dan ini kita bahas lagi, kita ulang lagi. Kebahasaan pidato persuasif ada kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu atau istilah, ada sinonim atau persamaan kata, dan ada kata benda abstrak. Aktif adalah kalimat yang subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan atau kejadian.
Contoh, ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik. Nah, di sini ayah adalah subjek dan dia aktif memperbaiki. Tugas adalah bentuk kata yang menyatakan hubungan suatu unsur dengan unsur yang lain dalam sebuah frasa atau kalimat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tugas diartikan sebagai kata yang menyatakan hubungan gramatikal yang tidak dapat bergabung dengan afiks dan tidak mengandung makna leksikal atau makna di dalam kamusnya tidak ada. Tapi dia sangat berarti dalam posisi kalimat untuk menegaskan sesuatu misalnya. Jenis-jenis kata tugas dalam bahasa Indonesia. 1. Kata depan atau preposisi adalah kata yang secara susunan kalimat terletak di depan kata benda atau nomina, di depan kata sifat, dan di depan kata keterangan. Kedua, kata penghubung atau konjungsi. Kata yang berfungsi sebagai penghubung antar satu kata dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat atau antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya dalam sebuah paragraf. Ketiga, kata seru atau interjeksi adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa hati si pembicara. Contoh, kata amboy, indah sekali, nah itu berseru. Atau ketika kalian kesakitan, kalian berkata, duh sakit sekali, itu adalah contoh dari kata seru. Yang keempat, kata sandang atau artikula adalah kata yang tidak memiliki arti tetapi menjelaskan nomina atau kata benda. Contoh dari kata sandang adalah kata si, kata sang, dan kata kau. Yang kelima, partikel penegas. Partikel penegas meliputi kata yang tidak takluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Dalam bahasa Indonesia ada partikel penegas, yaitu partikel kah, lah, tah, dan pun. Kata emotif sangat penting dalam teks pidato persuasif. Secara sederhana, kosakata emotif merupakan kosakata yang berhubungan dengan emosi dan perasaan dan bisa membuat orang tersulut emosi kala mendengar atau membacanya. Adapun emosi yang ditimbulkan oleh kosakata emotif biasanya adalah emosi yang baik atau yang positif, seperti termotivasi, senang, bersemangat melakukan hal-hal yang baik. Contoh kosakata emotif. Ayo wahai pemuda harapan bangsa, kita songsong masa depan yang lebih cerah untuk nusa dan bangsa. Kata songsong masa depan itu membangkitkan motivasi. Kata cerah, lalu kata segumpal, kata cengkraman itu adalah kosakata emotif. Kosakata bidang ilmu pasti terdapat dalam pidato kalian sesuai dengan tema atau topik yang disampaikan. Contoh, jika kalian berpidato di bidang atau tema-tema hukum, kalian akan menggunakan mungkin kata pidana, perdata, jaksa, hakim, dan lain sebagainya. Sinonim atau persamaan kata. Pidato kalian akan semakin menarik jika menggunakan kosakata yang unik. Contoh, biasa kita menggunakan kata teman-teman yang saya sayangi, misalnya kalian ganti dengan kata kawan-kawan seperjuangan. Kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan nama dari sebuah benda, namun benda yang dimaksud merupakan benda yang tak kasat mata, yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera.
seperti keadaan, nama pekerjaan, nama sifat. Contoh kosakata abstrak ada kata janji, kekayaan, keyakinan, kebangkrutan, ide, kemiskinan, perasaan, kejahatan, rasa, doa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Diulang kembali supaya kalian lebih paham dan cari lagi, baca lagi sumber referensi lainnya. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, bagikan ke semua orang. Terima kasih.